Kuasa hukum Tawinah, korban dugaan pembelian lahan tak boleh ditempati, LPP Tipikor lakukan pematokan lahan. Global Expos TV Kabupaten Indramayu, konflik terkait kepemilikan lahan yang melibatkan Tawinah, seorang warga yang menjadi korban dugaan pembelian lahan yang tidak dapat ditempati, semakin memanas. Setelah sekian lama berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya, kuasa hukum Tawinah bersama FBI, atau Forum Bayangkara Indonesia, Lembaga Pemantau dan Pengawasan Tindak Pidana Korupsi, atau LPP Tipikor akhirnya mengambil tindakan tegas dengan melakukan pematokan di lahan tersebut. Pematokan ini dilakukan sebagai bentuk protes dan langkah hukum untuk memastikan hak Tawinah atas tanah yang telah dibelinya dapat diakui dan dihormati. Menurut kuasa hukum, langkah ini diambil setelah berbagai upaya hukum dan mediasi yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil. Kami melakukan pematokan ini sebagai simbol bahwa tanah ini adalah milik sah dari klien kami, Tawinah. Kami sudah berupaya melalui jalur hukum, namun hingga saat ini belum ada kejelasan, sehingga kami mengambil langkah ini agar kasus ini mendapatkan perhatian lebih, ujar kuasa Tawinah. LPP Tipikor, yang terlibat dalam aksi ini, menegaskan bahwa mereka mendukung penuh upaya hukum yang dilakukan oleh Tawinah. Mereka juga meminta agar pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa depan yang merugikan masyarakat kecil. Masyarakat sekitar yang turut menyaksikan pematokan tersebut menyampaikan harapannya agar pihak pemerintah segera memberikan solusi atas konflik lahan ini. Mereka menginginkan agar hak-hak warga kecil seperti Tawinah dapat terlindungi dan dihargai sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat banyaknya kasus serupa di mana warga kecil kerap kali menjadi korban dalam sengketa tanah. LPP Tipikor berharap dengan adanya aksi ini, pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan keadilan bagi korban dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah. Laporan ini akan terus dipantau perkembangannya demi keadilan dan penegakan hukum yang ada di tanah air. Seorang warga Desa Lemah Ayu, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Tawinah, hingga kini belum bisa menempati rumah yang dibelinya dari hasil lelang di salah satu bank swasta pada tahun 2015. Dalam wawancara dengan Global Expos TV, Tawinah menjelaskan bahwa rumah tersebut dibeli dengan harga 45 juta, yang merupakan hasil dari proses lelang. Katanya, Tawinah mengungkapkan bahwa hingga saat ini, rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggalnya masih belum bisa ditempati. Itu rumah saya beli dari hasil lelang, tapi sampai sekarang saya belum bisa menempatinya, ujarnya. Kendala-kendala administratif dan proses penyelesaian kepemilikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Tawinah belum mendapatkan hak penuh atas rumah tersebut. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang mengikuti proses lelang di bank, terutama terkait dengan administrasi dan birokrasi yang terkadang berbelit. Hingga berita ini diturunkan, karena sudah adanya kejelasan terkait dan sudah ada penyelesaian kasus ini lewat Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu, bahkan dari pihak bank atau instansi terkait juga tidak masalah. Ketua DPW Jawa Barat Umar Faruk SPDI, pertegas hak atas lahan dan rumah milik Tawinah berdasarkan putusan pengadilan. Umar Faruk SPDI, Ketua DPW Provinsi Jawa Barat yang ditunjuk sebagai kuasa dari Tawinah terkait kepemilikan tanah dan rumah yang dibeli, menegaskan haknya dalam memberikan perlindungan kepada warga yang bermasalah dengan perbankan. Menurut Umar, pihaknya bertugas membantu warga yang terkena masalah terkait perbankan, khususnya dan bukan hanya untuk debitur yang mengalami kreditnya macet. Kami selaku penerima kuasa dari Tawinah hanya bertugas memberikan pengamanan dan membantu warga yang mengalami masalah dengan perbankan. Hal ini terjadi karena ada debitur yang pernah mengalami macet kredit, sehingga pihak bank melelang terbuka tanah tersebut kepada para pihak yang berminat, ujar Umar Faruk. Lebih lanjut, Umar Faruk menegaskan bahwa pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dalam menguasai lahan tersebut. Kami bertindak sebagai kuasa Tawinah dan sesuai dengan hasil lelang di KPKNL Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2015, berdasarkan kutipan risalah lelang 887-27-27-08-2015 nomor 13.226, serta putusan Pengadilan Negeri dengan nomor 48-PDT-G-2019-PN Indramayu. Dengan dasar tersebut, kami berhak untuk menguasai lahan atas nama klien saya, tutup Umar Faruk dengan nada yang sangat serius.
Pernyataan tegas ini menunjukkan komitmen Umar Faruk dalam menjaga hak-hak Tawinah serta memberikan kejelasan terhadap status kepemilikan lahan yang selama ini dipermasalahkan. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Dewan Penasehat Global Expos TV Indramayu Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nano Supriyatno mengabarkan. Secara hukum, ya, sudah tidak ada masalah bahwa ini adalah milik Ibu Tawinah atas dasar membeli tanah dari lelang. Itu aja, dan surat-suratnya lengkap resmi. Itu, Pak. Kalau kronologis Ibu Tawinah bisanya memiliki seperti apa sih, Pak? Menurut informasi dan menurut keterangan yang didapat, Ibu Tawinah ini kan membeli tanah lelang, ya. Dan kemudian kata itu, lelangnya itu atas dasar dari penyerahan dari pihak bank. Ya. Bank apa itu, Pak, ya? Ya, bank apa ya? Bank Ulam kan? Bank Ulam. Jadi Haji Rapi mempunyai tunggakan yang belum bisa dibayarkan oleh pihak Bank Ulam. Namun Haji Rapi itu memberikan jaminan yang berbentuk sertifikat yang ada hubungannya dengan tanah ini. Nah, oleh karena macet lama dan tidak bisa ditebus, maka dengan jatuh tempo yang sudah lama, pihak bank menyerahkan ya kan itu ke pihak negara melalui DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian Keuangan melalui KPKNL di Cirebon bagian lelang. Setelah selesai bagian lelang, otomatis pihak pelelang kan ditawarkan siapa yang mau membeli tanah tersebut. Nah, itu Ibu Tawinah yang siap untuk membeli. Beliau ya, Ibu Tawinah. Ibu Tawinah tidak tahu tanah siapa-siapa, yang jelas ada tanah yang siap dengan ukuran keuangan yang ada untuk dibeli. Kebetulan itu dekat satu desa, maka beliau siap untuk membeli. Jadi tidak tahu dengan siapa-siapanya, tidak tahu. Tahunya adalah dilelang dan membeli dengan pihak lelang. Berarti untuk Ibu Tawinah sendiri belinya lewat bank ya, Pak, ya? Iya, melalui lelang. Lewat lelang, balai lelang negara, lewat negara. Berarti dengan adanya Bapak Umar Faruk bisa ada di tengah-tengah seperti ini, bagaimana tujuannya, Pak? Tujuannya karena sampai 9 tahun setelah ada putusan pengadilan dan ini telah disahkan, mutlak milik Ibu Tawinah atas gugatan dari pihak Haji Rapi kepada pihak bank dan pihak Direktorat atau Keuangan, ya. Maka Ibu Tawinah ya jelas mutlak memiliki dan sudah dialihkan namanya melalui BPN. Sudah mutlak namanya dengan rislang nomor sekian dan pelelangan juga tanggal sekian sudah lengkap. Dan putusan itu yang diajukan gugatan oleh pihak Haji Rapi itu tolak, ya kan? Karena apa? Karena satu, salah sasaran. Yang digugat itu adalah negara. Satu, KPKNL itu negara, pemerintah, ya kan? Kedua, BPN itu adalah badan negara yang memproduksi yang memproduk sertifikat. Maka harus lainnya ke PT UN, bukan ke ini. Jadi itu makanya ditolak, ya kan? Yang terpenting intinya Ibu Tawinah membeli kepada pihak KPKNL ataupun pihak lelang, tidak membeli kepada siapapun dengan adanya sertifikat seperti itu. Itu, Pak. Baik, untuk harapan Bapak sendiri seperti apa ke depannya, Pak? Harapannya tentunya ini segera dirapihkan dan kalau mau dibangun sesuai dengan harapannya dan kemudian ditertibkan dengan ikut peraturan pemerintah. Satu, diselesaikan dengan perpajakannya. Yang kedua, ditempuh surat perizinannya untuk membangunnya. Itu kan untuk membangun apa itu, mau di gedung, mau dibikin hotel, mau itu dipersiapkan ya, dipersiapkan agar tertib ya. Biar tertib. Jadi kami hadir lembaga ini sekaligus dalam rangka penertiban aset adat, aset masyarakat, maupun aset negara. Itu, Pak. Baik, kalau bisa dijelaskan dari lembaga apa ya, Pak, ya? Kami pastinya dari Lembaga Pengawasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat. LPP Tipikor Jabar. Baik, terima kasih, Bapak. Sama-sama. Permisi Ibu Tawinah ya? Ya. Ibu Tawinah waktu beli seperti apa kronologis awalnya, Bu? Bisa memiliki apa, membeli rumah ini, Bu? Pelelangan ngebang. Pada tahun berapa itu, Bu?
Ya orang ngerti bu, lawas ya. Lawas ya Bu ya. Lawas ya bu. Jadi awalnya ceritanya bagaimana Bu? Ibu Tawina Ya bisanya membeli. awalnya cukup pihak banget tawa-tawa yang bakal gampangnya sun bagian. Kita tahu urung beres ya baik, kosongnya baik. Beli berapa itu Bu? 45 100.000. Oh, pada tahun 2015 ya Bu ya. Ya. Oh. Berarti belinya lewat lelang ya Bu ya? Ke bank ya Bu ya? Lelang ke bank. Oh. Lalu setelah beli terus akan ditempati bagaimana? Tidak boleh atau bagaimana Bu? Ya yang udah orang metu-metu aja. Kepingin kita yang orang ngerti loh. Kita anak mau kejanjinya kosong. Gua ke bank ya gua wis kapan pandapakna hanga ibu. Iya. Tapi kita na yang orang ngerti pimpin sunapan pun yang anak sinonggon ya ora. Maka minta bantuan lah Pak Umar tersebut ya Bu ya. Bantuan nggak diberesi kita.